Baik, kita lanjutkan ke episode 11, cermin yang tidak bisa pecah dari serial Lelaki Tanpa Kepala dari Alas Purwo. Di episode ini, kita akan menyelami dampak dari kehancuran cermin dan konsekuensi yang mulai mengoyak batas realitas. Ayla bukan lagi orang yang sama, dan dunia pun demikian. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like dan nyalakan loncengnya ya, biar kamu gak ketinggalan update episode berikutnya. Episode 11, cermin yang tidak bisa pecah. Kadang bukan dunia yang berubah, tapi dirimulah yang tak lagi pantas disebut manusia. Langit di atas Alas Purwo tidak lagi hitam, tetapi merah darah. Kabut menggantung rendah, membungkus pohon-pohon tua seperti kafan yang menunggu pemiliknya. Suara burung hantu tidak lagi terdengar. Hanya bisikan, ribuan bisikan yang seperti menari di telinga, merayapi setiap helai rambut Ayla. Ayla berdiri di tengah hutan, kakinya menjejak tanah lembab yang bukan lagi milik dunia manusia. Gerbang batu telah lenyap, dan cermin yang hancur tak menyisakan serpihannya. Tapi Ayla tahu, ia belum mati, belum juga hidup. Ia berada di antara tempat orang-orang yang terlalu dekat dengan rahasia, tapi terlalu lemah untuk menanggungnya. Ia melangkah perlahan, mengikuti jalur samar di tanah. Di kiri kanannya, pohon-pohon berbisik, menyebut namanya dalam nada menyayat. Ayla, Ayla, kenapa kau kembali? Ayla, kau seharusnya tidak ada di sini. Tangan-tangan kurus mencuat dari balik pepohonan, meraih, menarik, lalu lenyap seperti asap. Ayla tak lagi takut, bukan karena ia berani, tapi karena ketakutannya sudah habis. Tubuhnya lebih ringan, pikirannya terpecah. Ia mulai menyadari, sebagian dari dirinya telah tertinggal di cermin itu. Dan bagian yang masih bersamanya, bukan lagi manusia utuh. Tiba-tiba, langkahnya terhenti. Di depannya, di sebuah lapangan terbuka kecil, ada seseorang berdiri membelakanginya. Tubuh kurus, jas hitam robek, dan tidak memiliki kepala. Namun, tak seperti sebelumnya, makhluk itu diam. Tidak menyerang, tidak mengejar. Hanya berdiri, menunggu. Ayla merasa tubuhnya ditarik maju. Ia tak lagi punya kendali penuh. Jantungnya berdetak keras, bukan karena takut, tapi karena tubuhnya menginginkan sesuatu. Siapa kau sebenarnya? Ayla bertanya, suaranya serak. Makhluk itu tidak menjawab, tapi tiba-tiba mulai membusuk, perlahan. Dari pundaknya, darah hitam menetes, meresap ke tanah, dan dari tanah, tumbuh cermin kecil, bening, namun memantulkan dunia yang tidak Ayla kenal. Dalam bayangan itu, ia melihat dirinya sendiri. Tapi bukan dirinya yang sekarang. Ia melihat Ayla kecil, memeluk ibunya yang menangis. Di belakang mereka, seseorang berdiri, separuh wajahnya hangus terbakar. Itu, ayahku, bisik Ayla. Tapi bagaimana bisa? Ia bahkan sudah menguburnya bertahun-tahun lalu. Kau sudah pernah ke sini, terdengar suara. Bukan dari luar, tapi dari dalam dirinya. Kau hanya lupa. Tiba-tiba Ayla teringat. Mimpi-mimpi yang selalu datang saat bulan mati. Suara ayahnya memanggil dari hutan. Ia pikir itu trauma, kenangan. Tapi kini ia sadar, itu adalah panggilan. Panggilan dari tempat ini. Tempat ia seharusnya tidak pernah kembali. Makhluk tanpa kepala perlahan mengangkat tangannya dan menunjuk ke belakang Ayla. Dengan gemetar, ia menoleh. Dan melihat dirinya sendiri. Tapi versi yang ini tidak memiliki mata. Kulit wajahnya retak, dan dari celah-celahnya, cahaya merah menyala. Versi itu tersenyum, dan berkata, "Akhirnya kau sadar siapa dirimu yang sebenarnya." Seketika, Ayla terhuyung ke belakang. Dunia berputar. Ia menjerit, memegang kepalanya. Suara-suara berputar di kepalanya. "Kau bukan manusia, Ayla. Kau bagian dari kami. Kau adalah warisan yang tak pernah mati." Lalu semuanya hening. Ayla terbangun di tengah lingkaran batu. Di sekelilingnya, terdapat simbol-simbol kuno yang menyala. Tubuhnya mulai berubah. Jemarinya memanjang, matanya kehilangan warna. Ia berusaha berteriak, tapi tidak ada suara yang keluar. Dia mulai kehilangan dirinya. Dan saat ia menatap bayangan dirinya di batu mengkilap di hadapannya, cermin itu kembali utuh. Tapi kali ini, ia tidak bisa melihat dirinya lagi.
Karena ia telah menjadi sesuatu yang tak lagi memiliki bayangan. Bersambung,